Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dengan saya Iga Almira. Nah, Tribuners, kalau pada episode sebelumnya kita kedatangan tamu Tribun dari KPU Maluku Utara juga. Kita sudah membahas mengenai persiapan KPU dalam pemetaan TPS di wilayah Maluku Utara. Nah, kalau untuk pada episode kali ini tamu Tribun kita juga dari KPU Maluku Utara, lebih tepatnya dari Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Maluku Utara, Ibu Safrina R. Kamarudin. Baik, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana juga kabarnya? Baik. Alhamdulillah saya sehat juga Ibu. Ya. Oke, nah Tribuners, pada episode kali ini kita akan lebih membahas mengenai persiapan KPU Maluku Utara dalam rekrutmen Pantrali dan juga mengenai sosialisasi KPU Maluku Utara kepada masyarakat mengenai pemilu 2024 yang sudah dekat sekali ya Bu Safrina. Oke, nah untuk saat ini sudah sejauh mana sih KPU Maluku Utara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilu 2024? Dan mungkin bisa dijelaskan dari Ibu sasaran masyarakatnya seperti apa dan sosialisasinya juga seperti apa? Silakan Bu. Ya, baik Mbak Iga dan seluruh masyarakat Maluku Utara. Perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini tahapan pemilihan umum itu sudah berlangsung ya dari Juni 2022 sampai saat ini. Nah, saat ini kita dalam tahapan rekrutmen badan ad hoc. Nah, untuk sosialisasi sendiri kita sudah melaksanakan sosialisasi itu sejak tahapan pemilu itu dimulai. Nah, sosialisasi terkait dengan tahapan itu kita lakukan kepada stakeholder, kemudian pemilih pemula, kemudian pemilih perempuan, dan ini ditujukan juga untuk seluruh masyarakat Maluku Utara dalam rangka mereka mengetahui bahwa pemilihan umum 2024 itu memang akan dilaksanakan karena sebelumnya kan pasti ada orang nih bingung apakah pemilu ini jadi atau tidak. Nah, perlu kami sosialisasikan agar seluruh masyarakat tahu bahwa pemilu 2024 itu ada dan akan dilaksanakan tepatnya di 14 Februari 2024 untuk pemilihan umum. Ya, jadi kita sudah melakukan sosialisasi terutama nih kepada pemilih-pemilih milenial, pemilih-pemilih pemula, itu kita intens melakukan sosialisasi kepada mereka. Ya. Kalau boleh tahu itu lembaganya kemana tuh Bu, sasarannya? Pemilih pemula itu datanya mungkin ke sekolah atau ke mana mungkin? Kita lakukan itu, kita datang ke sekolah juga, kemudian di akhir Desember kemarin itu kita kumpulkan seluruh sekolah yang ada di di Kota Ternate, ya, di Kota Ternate. Sosialisasi ini bukan cuma dilakukan oleh KPU provinsi, tapi dilakukan oleh seluruh teman-teman KPU kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Nah, tadi juga sempat disebutkan oleh Ibu Safrina kalau selain sosialisasi, KPU juga melakukan perekrutmen panitia ad hoc. Nah, untuk mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Safrina untuk saat ini berapa jumlah masing-masing PPK dan PPS di kabupaten kota yang disediakan? Iya, jadi kita sudah merekrut PPK, panitia pemilihan kecamatan itu sudah dilantik pada tanggal 4 Januari kemarin 2023. Nah, di Maluku Utara ini karena kecamatan otomatis basisnya adalah kecamatan. Nah, di kecamatan itu untuk Maluku Utara ada 118 kecamatan yang ada di 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Nah, dari 118 kecamatan ini itu ada satu kecamatan itu 5 orang PPK. Jadi kalau kita kalikan 118 PPK 118 kecamatan dikalikan dengan 5 itu totalnya ada 590 orang untuk PPK. Dan kemudian untuk PPS kita sudah melantik
mereka teman-teman kabupaten kota itu KPU kabupaten kota sudah melantik PPK di tanggal 24 kemarin sudah dilakukan pelantikan dan ada 1.185 desa kelurahan yang ada di Maluku Utara. Alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya dan ada 3.555 orang PPS yang tersebar di 1.185 desa kelurahan. Nah, PPS ini kalau PPK 5 maka PPS ini ada 3 orang. Oke, itu setiap desa dan di setiap desa kelurahan yang ada di Maluku Utara. Ya. Oke, baik Ibu Safrina. Itu mengenai PPK dan PPS. Nah, ya. ada juga panitia ad hoc di bawah PPK dan PPS. Ya. Namanya Patrali ya, Ibu ya? Ada Pantarli. Pantarli itu petugas pemutakhiran data pemilih. Ya. Nanti di saat teman-teman kalau misalnya kita pergi ke TPS pada hari H pemungutan suara, ada juga yang namanya KPPS. Ya. Nah saat ini untuk Pantarli berdasarkan data yang kemarin sudah dilakukan pemetaan untuk Maluku Utara itu perkiraannya ada sekitar 4.304 TPS. Nah, untuk Pantarli itu 1 TPS 1 orang. Oke. Ya, jadi ada kita akan merekrut 4.304 Pantarli petugas yang nantinya akan melakukan coklit dari rumah ke rumah. Oke, jadi itu ya tugas Pantarli di lapangan saat pemilu 2024. Ya. Sudah mulai dilakukan pendataan kah Bu Safrina untuk Pantarli? Pantarli untuk saat ini sejak tanggal 26 kemarin sampai dengan tanggal 31 Januari ini kita akan merekrut Pantarli. Nah, untuk itu kepada masyarakat Maluku Utara yang ingin berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu, mari mendaftarkan diri menjadi petugas pemutakhiran data pemilih. Oke, jadi itu mengenai perekrutan panitia ad hoc ya, Bu ya. Ya, kita kembali ke sosialisasi KPU mengenai pemilu 2024. Nah, sejauh KPU melakukan sosialisasi nih, Ibu Safrina, melihat partisipasi masyarakat itu seperti apa sih sejauh ini? Sejauh ini, alhamdulillah kita melihat begitu ada KPU melakukan sosialisasi terkait dengan pemilu, itu selalu ramai ya, teman-teman di kabupaten kota juga menyampaikan seperti itu. Ada antusias masyarakat ini antusias untuk bisa mendengar apakah pemilu 2024 ini seperti apa dan bagaimana. Itu mereka memang datang pada saat dilakukan sosialisasi. Dan kemarin waktu KPU provinsi melakukan sosialisasi di di Ternate dengan segmennya adalah dari perempuan, itu banyak sekali. Kita tidak menyangka ya, kita mengundang, perkiraan kita 100. Biasanya kalau kita undang orang 100 yang datang tidak sampai, ini malah melebihi daripada itu. Jadi artinya bahwa orang ternyata memang ingin mencari tahu terkait dengan pemilu 2024 nanti ya. Oke, Ibu, saya agak penasaran. Kalau untuk pemilu 2024 mungkin ada sedikit perbedaan dalam sosialisasi kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya nih, sosialisasinya tuh ada perbedaan mungkin di tahun 2024 nanti? Sebenarnya untuk sosialisasinya kita wilayah Maluku Utara ini ya, kita kita bisa melakukan melalui media, kemudian bertatap muka, kemudian ada diskusi ataupun lewat alat peraga ya, ada balihonya, ada pokoknya ya bisalah orang bisa melihat dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 itu sendiri. Perlu sedikit saya sampaikan terkait dengan data tingkat partisipasi ya. Baik, silakan Bu. Nah itu untuk Maluku Utara sendiri
pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 itu dari DPT yang pada saat itu ada 751.077 itu yang menggunakan hak pilihnya ada 563.552 pemilih ya. Nah ini kalau dilihat presentasenya itu dia 75,3%. Ya, jadi melebihi 50% dari pemilih yang ada dalam DPT itu sendiri. Nah, di sini yang pemilih terbanyak itu adalah perempuan. Ya, perempuan itu ada 288.092 orang. Nah, itu dibandingkan dengan laki-laki yang 280.650. Nah, di pemilu 2019 dari DPT-nya 803.983, presentasenya di atas 82%, 82,79% di atas itu. Nah, kita juga tidak terhadap disabilitas. Nah, untuk disabilitas ini dari DPT yang khusus untuk disabilitas itu ada 1.656. Ya, nah itu presentasenya 93% menggunakan hak pilihnya. Yang menggunakan hak pilihnya. Nah, untuk pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati kemarin di 2020, nah itu ini kan diikuti oleh hanya 8 kabupaten kota ya yang melaksanakan pemilihan. Nah itu rata-rata untuk total untuk Maluku Utara itu ada 79,60%. Dan untuk tingkat partisipasi kota tertinggi di Indonesia itu ada di Kota Tidore Kepulauan. Ya, jadi untuk Kota Tidore Kepulauan itu dia 89,11%. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia untuk kota, kategori kota, tingkat partisipasi tertinggi itu ada di Kota Tidore Kepulauan. Nah, kalau kita melihat bahwa ini artinya apa? Bahwa tingkat partisipasi itu kan ada dua hal ya. Pertama, DPT kita itu bersih. Artinya bahwa yang didata itu benar-benar adalah orang yang ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pelaksanaan pemilu ini, kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya itu tinggi. Ya, jadi itu adalah dua hal yang memang sangat menentukan buat bagaimana tingkat partisipasi daripada masyarakat ini untuk pemilu. Oke, jadi cukup menarik ya bahwa Kota Tidore Kepulauan adalah yang paling tinggi partisipasinya untuk kota tadi disebutkan oleh Ibu Safrina dibandingkan dalam satu Indonesia. Oke, nah Ibu, untuk kalau sudah selesai KPU melakukan sosialisasi mengenai pemilu 2024, terus perekrutan panitia ad hoc juga sudah final, sudah fix, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPU Maluku Utara itu apa? Jadi untuk sosialisasi itu tidak akan pernah berhenti mengikuti tahapan. Ya, jadi sosialisasi itu dia berjalan terus. Walaupun tidak ada pemilu, tugas kita adalah melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan pendidikan politik kepada masyarakat, kepada pemilih. Ya, jadi sosialisasi itu dia akan terus berlangsung. Ya. Dan KPU tentu saat ini bekerja sesuai dengan tahapan untuk pelaksanaan pemilu. Tahapan yang kemarin sudah kita lalui, penetapan partai politik. Saat ini untuk penataan daerah pemilihan. Ya. Daerah pemilihan kita masih menunggu terakhir dari KPU untuk penetapan daerah pemilihan untuk provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian nanti saat ini
itu kami sedang melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan minimal dari calon DPD. Ya, sebelum DPD itu dia mendaftar menjadi sebagai peserta pemilu, ada tahapan sebelumnya adalah dia harus menyampaikan dukungan minimal. Nah, untuk Maluku Utara itu dukungan minimalnya ada 1.000. Ya, jadi saat ini ada 17 calon yang sudah memasukkan minimal dukungannya kepada KPU, dan saat ini kita sedang melakukan verifikasi administrasi perbaikan. Nah, kedepannya setelah rekrutmen ad hoc, kemudian nanti ada pendaftaran calon anggota DPR, kemudian DPD, kemudian juga ada presiden, wakil presiden, kemudian juga nanti ada setelah penetapan ada kampanye, lalu kemudian ada masa tenang, selanjutnya ada hari H pemungutan suara, dan selanjutnya rekapitulasi dan hasil penghitungan suara, kemudian nantinya akan ada penetapan jika tidak ada gugatan ya ke. Jadi itu adalah tahapan-tahapan. Nah, setelah kenapa pemilu 2024 ini disebut dengan pemilihan serentak? Karena pertama adalah ada pemilihan legislatif sekaligus dengan pemilihan anggota DPR, DPD, kemudian juga presiden, wakil presiden. Dan kemudian ada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, ini pada tanggal 27 November 2024. Jadi 2024 itu adalah tahunnya pemilu, tahunnya demokrasi. Pemilihan serentak ya di tahun 2024. Jadi persiapannya juga luar biasa sekali ya dari KPU. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, mari bersama-sama kita berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu 2024 sebagai peserta pemilu, sebagai pemilih, dan juga sebagai penyelenggara pemilu. Nah, Tribuners, menarik sekali perbincangan kita mengenai persiapan KPU untuk pemilu 2024 sekaligus sebagai pemilu serentak nih. Iya. Nah, semoga informasi hari ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Safrina juga yang sudah datang menjadi tamu Tribun kita pada episode kali ini. Oke, mungkin itu saja dan semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.